هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ Mantap. Dari Yayasan Asrama Pelajar Islam. Oh, nyasanan gitu. Keren. Oh, pengalaman huruf hijaiyah. Baik, pakai model. Modul Bahasa Arab Kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning ini disusun berdasarkan analisis kebutuhan yang mengintegrasikan tema nasional dan kearifan lokal secara kontekstual. Jayid. Indonesia bersatu, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri kembali. Hadirin sekalian, berlanjut ke acara selanjutnya yang ini adalah sambutan. Alumni mengirimkan kepada junjungan kita dari MK 56. Tadi Ustaz Rahman dari sehingga tujuan daripada kepada beliau pada tafadhol maskur. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini saya memilih untuk menggabungkan diri dalam keduaan ini bersama Ustaz Turdi dan Ustaz Hambali, ya. Dengan harapan ya memang apa yang menjadi fokus penyampaian saya hari ini adalah merupakan riset yang masih berjalan, ya. Baik, saya memperkenalkan ada yang namanya Tamrin multimedia fasih aksara Arab. Kemudian ada nggak sebuah serapah dalam sebuah model otak mana? Dalam sebuah cakapan di Arabia Bayannya ada? Tidak mungkin ada. Aina aklu, aina baru. Dan itu semua hanya terekam dan terdapat pada sebuah film-film tayangan. Ya, jadi pokoknya kembali kepada pernyataan dosen saya saat saya kuliah, itu hanya sebuah pendapat. Dan kita nggak usah dengerin. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pak Bagas. Saya itu senang dengan dunia
simak jalannya sebagai berikut. Nah, itulah tagline-tagline yang bisa kita gunakan sebagai pengantar konten yang tentu saja beda dengan format pembelajaran. Jadinya saya juga udah ikut kursus tentang bagaimana konten yang baik, dan ada beberapa mahasiswa yang sudah mulai terima endorsement. Endorsement juga, mantap. Saya adalah mahasiswa yang juga ART. Mau tahu kehidupan saya? Alhamdulillah saya masih bisa bertahan dan terus belajar. Yuk simak, rugi. Jadi semua punya tujuan tersendiri dalam mencapai visi-visinya. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba kita mau ini buat ngajar biar ini sekedar buat asik-asikan, nyari endorsement supaya viral, no problem. Karena nanti di belakang itu simak yuk, itu nanti isinya YouTube 10 menit atau 20 menit yang isinya ngebosenin. Karena udah pasti materi. Jadi kalau ngambil tagline-tagline itu ada namanya mutasyabihat fil arabiyah. Apa itu? Wow. Ini bukan wow kenapa-napa, ini wow. Di mana kamu harus paham. Ada wow kosam, ada wow jama, dan wow apa? Toat, bagus. Masih banyak. Kamu harus tahu ya. Yang ketujuh ini banyak orang yang belum tahu. Itu teknik konten yang segera viral, tetapi tidak bisa menjadi. Karena pada dasarnya pembelajaran sifat singkat itu memiliki karakter yang memang akhirnya jadi sebutannya brain rot, yaitu merusak otak. Jadi ketika saya nanti akan jadi konten kreator bahasa Arab, saya adalah bagian orang yang rusak. Tapi saya butuh duit, jadi nggak apa-apa. Terima kasih Pak Asro. Dan ketika nanti kita memberikan materi, paling mentok di bagian tata bahasa. Kalau kita mau nyontohin gimana, tentunya akan sulit. Dan yang paling menurut saya paling menarik adalah ketika saya belajar selamat malam. Teman-teman saya ngomongnya macam, saya bilang tusbih al khair. Yang jawab Mahmud tusbih khair. Karena yang saya tahunya apa? Layar Saidah, layar buat, tapi tidak seperti itu. Kenapa? Saya minta mahasiswa saya merekam semua berbagai macam event yang ternyata ada kayak review awardnya mereka di akhir kalimat tusbihuna al khair. Ini dia ngomong sama kita. Nah, dapatnya dari mana? Dari rekaman review award. Sampai ke situ saya dari datanya. Bagaimana mengucapkan selamat malam. Oke, kembali menjawab pertanyaan dari Pak Rahmatullah. Oke, ini jawabannya. Saya copy kok enggak ya? Ada nggak? أنا اسمي محمود غسان من فلسطين من غزة. Nama saya Mahmud Hassan dari Palestina, dari Gaza. 324. أنا أكمل دراسة الماجستير هنا في جامعة بنجيل وبدرس فيها بحدد أصلي باللغة العربية. طيب، أولا أنا سعيد جدا بوجودي بينكم اليوم على هذه الفرصة الجميلة لنتناقش معنا ونتحدث معا عن أهم شيء في اللغة بشكل عام وفي اللغة العربية بشكل خاص، وهي مهارة الكلام. نعم. تعد مهارة الكلام من أهم المهارات في أي لغة، لأنها المهارة الأساسية التي تعتمد على التواصل بين الأشخاص. Insyaallah. Insyaallah. Al-kalam mafhum atau Mafhum insyaallah. Mungkin akan maksud. Baik.
jawabnya teman-teman ini penjelasan ya. Saya asisten beliau, anak musaid belakang ya. Nah, bisa kalau fleksibel saja. Sekarang setengah kali. Bahasa Arab lah Pak. طيب قلنا أننا نتحدث عن مهارة الكلام لأنها المهارة الأساسية تعد المهارة الأولى في أي لغة يتكلم الإنسان لأنها المهارة التي تعتمد على التواصل بين الأشخاص يعني في حال أي شخص لديه جميع المهارات يعني الاستماع والكتابة والقراءة وغيرها ولا يستطيع الكلام لا يعد ناطق في اللغة لا يعد متحدث فتعد اللغة المهارة الأساسية على النقيض في حال كان أي شخص متحدث فقط يستطيع الكلام بأي لغة سواء العربية أو الإنجليزية أو الإندونيسية نقول أنه لديه اللغة الإندونيسية وهو يستطيع فقط التحدث بدون أي مهارة فلذلك تعد مهارة الكلام هي المهارة الرئيسية في أي لغة ونحن نتحدث الآن عن اللغة العربية لذلك بصراحة قمت بالتركيز على رسالة الماجستير الخاصة بي على مهارة الكلام فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارة الكلام لغير الناطقين لأنها تعد المهارة الأهم والأساسية في اللغة. طيب الآن يوجد العديد من العقبات صراحة لدى الطلاب الإندونيسيين سواء في الجامعات أو في المعاهد في النطق باللغة العربية وعلى رأسها عدم ممارسة اللغة العربية عدم ممارسة اللغة على يعني بالشكل الذي يعني يجعل المتحدث أو يجعل الطالب يستطيع التحدث يعني ممكن أن يمارسها بشكل ضئيل جدا يعني على قدر يعني وقت بسيط عندما يكون في الفصل أو عندما يكون في الجامعة إذا اضطر إلى استعمال اللغة العربية ما دون ذلك للأسف يعني هل من أمر ضروري يعني نتعلم بالفصحى إذا قلت نعم لماذا وإذا قلت لا لماذا شكرا هكذا السلام عليكم. Verbnya itu mengalami perubahan yang sangat signifikan. Bahasa Inggris kan sama, verbnya itu signifikan juga. Nah bahasa Indonesia itu enggak gitu. Nah itu asumsi dari situ akhirnya saya membuat buku ini gitu. Arahnya dari SMK karena SMK itu saya lihat belum banyak peneliti masuk ke sana. Kalau SMA dan MAN banyak. Kalau saya masuk ke sana, saya capek diskusi dengan yang sudah-sudahnya. Ya udah SMK aja belum banyak yang bikin. Betul. Nah, ini buku ini berasal dari penelitian dulu. Ini penelitiannya Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan hasilnya. Ini baru disubmit kemarin, belum terpublish. Nanti kalau terpublish saya kirimin ke Bapak Ibu ya. Asesmen dulu. Ini masih asesmen, masih kebutuhan analisis kebutuhan dulu ya. Analisis kebutuhannya itu disebarkan ke 3 sekolah, SMK-nya Ustadz Rahmat, SMK ini Ustadz Nur Hasanah sama SMK Ustadz Masri. Dan ini hasilnya Bapak Ibu. Oh iya. Termasuk ada pertanyaan memang orang Kristen. Nah ini orang Kristen ini apa coba bahasa Arabnya kebaktian? Pasti teman-teman pada kaget. Kebaktian itu bahasa Arabnya sholat.
Usolli fi yaumil ahad itu maksud orang Kristen kebaktian gitu loh. Ibadat. Iya, itu usolli juga, sholat juga. Jadi waktu kecil saya ingat saya tuh dimarahin, kamu jangan pakai kosakata sembahyang ya, karena itu bahasa Buddha apa Hindu gitu. Tapi kalau pakai sholat sama juga di sana orang Kristen ngomongnya sholat juga. Ahli Mahmud, hal masihiyun tu'tabar sholat aidan fi yaumil ahad sahih. كما لنا الصلاة Nah, في يوم الجمعة هم يوم الأحد واليهود يوم السبت. bahasanya sholat juga. Jadi jangan tersinggung. Sholat itu bukan bahasa umat Islam gitu loh. وكما قلنا المسجد والكنيسة والكنيس. Kanisa lil Masihiyyin wa kanisat lil Yahudi. Kanis di Yunita Marbuto. Kanis lil Yahudi. Ya, sinagoge. ya kanis. Sinagog. هي نفس الكلمة كنيسة فقط ليس الاستخدام المطلوب. كنيسة للمسيحيين والكنيسة لليهود. Wa sinagog ayo dua. Sinagog logo umroh. Sinagoge. هذا يقصد. Sinagog kayak ini kanis. Lakin min ayyi lubab ana ayyi. ولكن هم ثلاثة ديانات، الدين الإسلامي والمسيحية. المسلمين دين الإسلام المسجد، نعم، والمسيحيين الكنيسة، والكنيسة اليهود. نعم. وهذا يعتبر السماوية. Ya, nastamir ya, hasil. Ini saya bacakan aja paragraf pertamanya. Seiring dengan terbitnya kurikulum Merdeka 2024, pemerintah menekankan kembali bahwa target penguasaan budaya bahasa Arab di Indonesia mengarahkan pada penguasaan komunikasi. Litawasul, lil muasalah ya, litisal itu. Dengan kata lain, pembelajar bahasa Arab yang mampu mengantarkan pembelajar dapat membaur dengan komunitas internasional berbahasa Arab. Masalahnya bahasa Arab itu bukan kira Arab akademik. Karena bagaimanapun bahasa Arab adalah salah satu dari 6 bahasa yang PBB. Adapun komunitas internasional bahasa Arab tidak hanya untuk PBB saja nih. Ini ya, Arab itu kan banyak negaranya, tapi secara umum itu terbagi atas teluk ya, bahasa Arab teluk, Khaliji, Syam itu tadi disebutkan. Yang teluk itu Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar itu teluknya. Terus Syam itu tadi seperti yang qala al-hadis, mutahadis. Syam itu Palestina, Suriah, Urdun gitu ya. Lebanon. Terus negara-negara Afrika Utara ya. Afrika Utara itu tadi Maroko, Afrika Al-Janubiyah, Maroko, Tunis, Aljazair, Mesir termasuk, Irak dan lain-lain. Nah, yang lain itu ada, Eropa juga ada, gitu. Australia juga ada, Cina juga ada, gitu teman-teman. Korea gitu. Nah, berkaitan dengan itu, maka penting sekali dilakukan penyusunan buku bahasa Arab di sekolah yang mengarahkan pada kemampuan komunikatif. Jadi ini dasarnya ya, mengapa disusun. Nah, kalau di Indonesia masalahnya SMA itu terbagi 3, ada SMA. Sebenarnya 4 ya. SMA, SMK, MA, MAK itu. Ada 4. Cuman yang AK itu enggak terkenal. Yang SMA, SMK itu kurikulumnya sama dari Kemdikbud, tapi kalau diteliti lagi itu beda. Karena di SMK itu harus ada materi kejuruannya gitu loh. Ya, kemudian saya membuat angket seperti ini. Ini saya melakukan penelitian kuantitatifnya, deskriptif dulu karena baru hanya analis kebutuhan. Kalau yang udah dipraktekkan nanti ada kuantitatif kuantitatif yang pengaruh itu ya, apa namanya?
Nah ini yang pertama ini sekolahnya ya SMK 11 sekian orang, jumlahnya itu 474 responden yang menjawab. Nah pertama ini penting nih yang ini nih ya. Pertama tuh sebetulnya kurikulum itu teman-teman, kurikulum kan sudah gonta ganti tapi prinsipnya tuh 3 atau 2 lah. Capaian pembelajaran sama implementasi. Capaian pembelajaran sama implementasi pembelajaran. Untuk menentukan capaian pembelajaran itu minimal mengetahui latar belakang dulu. Ya, jadi saya ini akan memaparkan 2 hal. Pertama menentukan capaian pembelajaran, kemudian implementasi pembelajaran. Untuk menentukan capaian pembelajaran itu bagaimana supaya capaian pembelajaran itu tetap terintegrasi dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu mengarahkan pada 6 prinsipnya sih. 6 itu. Jadi nggak usah materi ajar itu dicatat secara tersurat gitu. Dia tersirat aja. Yang penting di dalamnya itu mengandung 6 unsur itu gitu. Tapi yang penting mah di dalamnya itu ada target belajar, ada perencanaan, kegiatan-kegiatannya itu merefleksikan kegiatan-kegiatan yang komunikatif, gotong royong, kerjasama. Terus belakangnya itu ada yang evaluasi yang otentik. Itu saja. Budaya-budaya itu tercermin gitu, enggak tersurat. Jadi otomatis materi-materi yang tersanding itu muncul budaya Indonesia, muncul budaya Arab. Saya kan bawa juga buku yang sebelumnya ya, buku yang dipakai di sini. Kayaknya enggak begini, makanya ide saya tuh harus dimunculkan gitu. Ya mungkin sebagai ini ya, sebagai literasi baru lah ya dari yang ada. Nah ini nih, untuk menentukan capaian pembelajaran peneliti mengacu pada capaian BSKP yang terbaru teman-teman pendidik memiliki. Dan tadi bagus juga tuh dari Mahmud itu 100 ila 400 ya, akhir. Itu sesuai juga dengan BSKP sebelumnya tapi BSKP sebelumnya 500. Maksud kata Mahmud itu cuma 300, salah sumina ila 400. Artinya sesuai teman-teman. Saya tuh sudah menghitung buku ini cuma 120 kata. Mi'ah wa khamsa wa ashrin faqat mufradat. Walakin tidak, kalau misalkan 8 juz yang saya buat itu nanti akan mencapai 500, akan menguasai mahir di bahasa. Jadi ini BSKP begini targetnya. Capaian tersebut merupakan capaian akhir fase F. Fase F, jadi kita tuh cuman ada kesempatan 2 tahun gitu. Fase F saja. Karena fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Tapi kita pecah menjadi 4 semester. Capaian tersebut merupakan capaian akhir fase F yang harus diisi siswa. Untuk mencapai tersebut dibutuhkan pemetaan target per jenjang dari kelas 11 sampai 12. Ini peta saya nih teman-teman. Saya bikin peta dulu nih. Ini buku SMK. Ini nih target saya tuh. Kelas 1, kelas 2, kelas 12, semester 1, 12, semester 2. Mana petanya? Saya tuh di setiap lembar di sini itu saya bikinnya tuh di Photoshop supaya hasilnya bagus, rapi. Jadi saya bikinnya di Photoshop ini. Ini mentahnya seperti ini Bapak Ibu. Ini mentahnya dari Photoshop. Jadi ini bikin Photoshop banyak banget. Desain-desainnya. Ini materi P2M tahun lalu. Salah satunya menguasai Photoshop supaya Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri di sekolah ya. Tapi ini lama ya. Oke, kita buka. Sebetulnya yang perlu bimbingan terbimbing ya, bimbingan maksudnya mukataf dari guru itu tuh di tata bahasa. Nah jadi saya bikin pemetaan tata bahasa sampai kelas 12
kemampuannya sampai di sini saja nih. Huruf hijaiyah, muzakkar muannas sama fi'il madhi mudhari udah. Buku ini tuh sampai di situ aja. Sampai pada kemampuan bisa membedakan waktu fi'il mudhari dan fi'il madhi. Qabla qalil akaltu wa ba'da dzalik ana sa'ashrab. Itu bisa menggunakan fi'il, itu udah bagus banget itu. Kalau siswa bisa mengungkapkan itu, dia lulus di level semester 1 kelas 11. Qabla qalil akaltu ruz ba'da dzalik ashrab alma. Mumtaz. Kalau anak SMA kelas 1 semester kelas 11 semester 1 bisa mengekspresikan itu mumtaz. Tapi itu tuh menggunakan domir. Domir saya letakkan di semester 2 kelas 11. Jadi masih menggunakan kata enggak kata ganti tapi nama orang. Talib akala talibun ar-ruzza qabla qalil wa ba'da dzalik yashrabu talibun al-ma'a.